Perkenalkan, nama saya Sikal Mesa Ginting dengan NIM M1C12012. Saya akan menjelaskan mengenai reaksi Heck dari pemahaman mekanisme dan aplikasinya. Pertama, pengenalan reaksi Heck. Pengertian dan sejarah reaksi Heck. Definisi reaksi Heck. Reaksi Heck adalah reaksi kimia yang menciptakan ikatan karbon-karbon antara senyawa aromatik dan alkena. Reaksi ini menggunakan katalis palladium dan pertama kali diperkenalkan oleh Richard F. Heck pada tahun 1968, menjadikannya salah satu reaksi penting dalam kimia organologam. Richard F. Heck adalah seorang ilmuwan yang menemukan reaksi ini. Penemuan ini mendasari banyak kemajuan dalam sintesis organik, memungkinkan para peneliti untuk mengembangkan metode baru dalam pembuatan senyawa kompleks yang memiliki aplikasi yang luas. Reaksi Heck terkenal karena memberikan hasil yang selektivitas tinggi dan efisiensi yang banyak, membuatnya sangat berharga dalam sintesis senyawa kompleks, termasuk dalam pengembangan obat dan agrokimia. Mekanisme reaksi Heck. Langkah-langkah mekanisme reaksi Heck melibatkan beberapa langkah, termasuk pembentukan kompleks palladium, migrasi alkena, dan pembentukan ikatan karbon-karbon. Pemahaman yang mendalam tentang mekanisme ini memungkinkan pengembangan reaksi yang lebih efisien dan selektif. Katalis palladium memainkan peran kunci dalam reaksi Heck, membantu dalam aktivasi senyawa halida dan alkena. Efek substituen pada senyawa aromatik. Substituen pada senyawa aromatik dapat mempengaruhi hasil reaksi Heck. Pemilihan substituen yang tepat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi reaksi, sehingga senyawa yang dihasilkan memiliki sifat yang diinginkan. Aplikasi reaksi Heck. Sintesis obat. Reaksi Heck dapat digunakan dalam sintesis senyawa obat, membantu dalam pembuatan struktur yang kompleks dan bioaktif. Dalam industri agrokimia, reaksi Heck digunakan untuk sintesis pestisida dan herbisida yang efisien. Reaksi Heck juga berkontribusi dalam produksi bahan kimia industri seperti polimer dan baku kimia lainnya. Setelah itu, mekanisme reaksi Heck. Tahap aktivasi katalis. Proses aktivasi pada tahap ini kompleks palladium diaktifkan dengan bantuan ligan yang sesuai. Ligan ini berfungsi untuk meningkatkan reaktivitas kompleks palladium, memungkinkan terbentuknya katalis aktif yang akan terlibat dalam reaksi selanjutnya. Setelah aktivasi, katalis ini berbentuk dari palladium dan ligan. Katalis ini sangat penting dalam proses reaksi Heck karena ia berfungsi untuk mempercepat laju reaksi dan meningkatkan efisiensi konversi substrat. Katalis aktif yang terbentuk dari palladium adalah kunci dalam memastikan reaksi Heck berlangsung dengan baik. Tanpa katalis yang baik atau yang tepat, reaksi mungkin tidak akan terjadi atau berlangsung dengan sangat lambat. Tahap oksidasi adisi. Interaksi aryl harida. Pada tahap ini aryl harida berikatan dengan katalis palladium. Proses ini menghasilkan proses palladium 2 yang merupakan langkah penting dalam mekanisme reaksi Heck. Setelah aryl harida berikatan dengan PD atau palladium, menghasilkan kompleks terbentuk yaitu palladium 2. Kompleks ini sangat reaktif dan siap untuk melanjutkan langkah berikutnya dalam reaksi, yaitu migrasi alkena. Selanjutnya, tahap oksidasi. Oksidasi adisi merupakan langkah yang menentukan dalam reaksi Heck karena disinilah aryl harida pertama kali berinteraksi dengan katalis. Reaksi ini menetapkan dasar bagi reaksi selanjutnya untuk bergabung. Tahap migrasi insertion. Ikatan dengan alkena. Pada tahap migrasi insertion, alkena berikatan dengan kompleks PD. Proses ini memungkinkan pembentukan senyawa organopalladium yang merupakan langkah krusial dalam sintesis produk akhir. Setelah alkena berikatan, terjadi proses migrasi mengubah struktur kompleks, memungkinkan pembentukan produk yang diinginkan. Struktur alkena yang digunakan dalam reaksi dapat mempengaruhi produk akhir. Pemilihan alkena yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan selektivitas reaksi Heck, menghasilkan lebih efektif. Setelah itu ada tahap eliminasi reduktif, pembentukan ikatan karbon-karbon. Di tahap ini, terbentuknya ikatan aryl dan alkena menghasilkan produk yang diinginkan. Setelah produk terbentuk, katalis PD diregenerasi, memungkinkan siklus katalitik yang terulang. Regenerasi ini sangat penting untuk menghasilkan bahwa katalis tetap aktif untuk reaksi selanjutnya. Eliminasi reduktif tidak hanya menghasilkan produk akhir, tetapi juga memastikan bahwa proses reaksi dapat berlanjut dengan efisien. Hal ini menjadikan reaksi Heck sebagai metode berkelanjutan dalam sintesis organik. Setelah itu, aplikasi reaksi Heck dalam sintesis. Pertama, dalam sintesis pada sintesis tamoxifen, reaksi Heck berperan dalam sintesis tamoxifen yang merupakan obat kanker payudara. Setelah itu, pada pengembangan obat baru, reaksi Heck tidak hanya terbatas pada tamoxifen, tetapi juga dalam pengembangan obat baru. Metode ini memungkinkan ilmuwan untuk menghubungkan berbagai senyawa dengan cara yang efisien. Setelah itu, sintesis bahan aktif lainnya. Dalam sintesis farmasi, reaksi Heck juga digunakan untuk memproduksi bahan aktif lainnya yang penting untuk pengobatan dalam dunia medis. Aplikasi reaksi Heck dalam agrokimia. Pertama itu produk pestisida. Untuk memproduksi berbagai senyawa pestisida, melalui metode ini senyawa
yang memiliki aktivitas tinggi terhadap hama dapat disintesis dengan cara yang lebih efisien. Setelah itu aplikasi reaksi Heck juga terlibat dalam sintesis herbisida. Senyawa yang dihasilkan melalui reaksi ini seringkali memiliki target spesifik terhadap tanaman pengganggu, memungkinkan petani untuk mengendalikan gulma tanpa musuh tanaman yang diinginkan. Setelah itu di bidang agrokimia, reaksi Heck memungkinkan pengembangan senyawa baru yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Setelah itu mekanisme reaksi Heck dalam material organik, pembuatan monomer konduktif. Reaksi Heck digunakan dalam pembuatan monomer untuk polimer produktif. Monomer yang dihasilkan dapat digunakan dalam teknologi elektronik. Setelah itu pengembangan material baru, aplikasi Heck dalam material organik juga mencakup pengembangan material baru yang memiliki sifat khusus dalam kemampuan untuk mengatur struktur dan komposisi. Ilmuwan dapat menciptakan material dengan karakteristik yang diinginkan untuk berbagai aplikasi. Setelah itu inovasi dalam teknologi material. Reaksi Heck berkontribusi pada inovasi dalam teknologi material, memungkinkan pembentukan material yang lebih ringan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya akhiri, terima kasih.